Saya Hasim Arfa melaporkan dari Medina. Nenek Jumaria Jemaah Haji asal Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan menjadi sorotan saat tiba di Tanah Suci. Di usia sekitar 70-an, ia menapaki perjalanan spiritual yang telah direncanakan dan disiapkan selama lebih dari 20 tahun. Dalam wawancara eksklusif, Nenek Jumaria menceritakan kesehariannya di kampung sebelum berangkat ke Tanah Suci. Setiap pagi ia memulai hari dengan merawat ayam, membersihkan rumah, mengambil air, mencuci hingga menyiapkan makanan. Setelah menyelesaikan pekerjaan rumah itu, ia pergi ke sawah yang relatif jauh dari rumah atau mengurus kebun di dekat rumah. Jumaria mengungkapkan perjalanan spiritual ini merupakan pengalaman pertamanya ke Tanah Suci. Ia memulai menabung sejak tahun 2011 dengan cara mengumpulkan sedikit demi sedikit hasil dari pertanian dan kerja di kebun milik orang lain. Proses menabung ini dilakukan selama lebih dari 20 tahun agar cukup untuk membayar biaya pendaftaran haji sekitar 25 juta. Selama di Tanah Suci, Nenek Jumaria menjaga kesehatannya dengan pola hidup sederhana. Ia banyak bergerak, minum secukupnya, dan mengandalkan kebiasaan bertani di kampung sebagai aktivitas fisik yang rutin. Meski belum pernah menempuh pendidikan formal, ia mampu menata hidupnya secara disiplin, mulai dari bertani hingga menabung untuk haji. Di kampung, ia menanam ubi jalar, ubi kayu, dan jagung di lahan sekitar 15 are. Sebagian untuk konsumsi sendiri, ia juga mengaku rindu makanan khas kampung seperti udang yang menjadi kesukaannya. Perjalanan Nenek Jumaria menegaskan bahwa niat, kesabaran, dan kerja keras dapat mengantar seseorang untuk menunaikan impian spiritual, meski harus menunggu puluhan tahun. Kisahnya pun menjadi inspirasi bagi banyak orang, terutama bagi mereka yang menunda atau merasa berat dalam mempersiapkan ibadah haji. Kegiatannya Kegiatan tak sesuai cerita. Ceritakan ini. Ceritakan Lagi di jam susu tuh. Ya. Oh, kalau bangun tidur, pergi dulu kasih makan ayam, baru menyapu-nyapu, ambil air, mencuci. Baru sudah mencuci, mandi. Sudah mandi, makan sedikit, baru duduk-duduk. Kalau selesai pekerjaan di rumah, pergi di sawah, lihat-lihat padi, bersih-bersihkan rumputnya. Kalau pulang di rumah, bersih-bersih dulu, baru pergi lagi lihat kebun. jauh nggak jarak dari rumah ke kebun atau sawahnya itu? Oh, kebun dekat, sawah jauh. Di sebelah rumah ya? Iya, sebelah rumah gitu. Sawah yang mungkin agak jauh itu. Iya. Yang kebun. Itu sawahnya nenek ya? Iya. Ini sehari-hari tinggal dengan siapa nih? Tinggal sendiri. Ada lebih 20 tahun sendiri. Anak-anaknya? Tidak ada. Pernah bersuami setahun cerai. Nenek sekarang kan nenek terkenal nih juga bukan hanya di Indonesia tapi juga di mancanegara. Masya Allah. Bagaimana perasaannya? Alhamdulillah. Ada doa khusus nih di Tanah Suci ini? Iya. Apa doanya? Saya berdoa mudah-mudahan bisa kembali lagi. Kembali lagi insya Allah. Jadi nenek ini berarti kunjungan pertama ya ke Tanah Suci ya? Sudah persiapan berapa lama untuk datang ke Tanah Suci? Daftar tahun berapa nenek? 2011. 2011 ya? Iya. Masya Allah, berarti sudah 15 tahun mempersiapkan Iya, diri. 15 tahun baru bisa sampai ke sini. Jadi saat mengumpulkan untuk ke sini ke Tanah Suci, mengumpulkan uangnya gimana nih? Sedikit demi sedikit. Sedikit demi sedikit ke siang. Dari hasil pertanian itu. Ya? Iya. Pertanian sama perkebunan.
Berapa lama nenek? Insya Allah bisa ke sini. Ingin kesini lagi ya? Iya, Sekitar 20 tahun kumpulkan nenek ini uangnya. iya. Alhamdulillah pelunasan. Ceritakan ya. Ada nih lebih 20 tahun baru bisa Kak ke sini. Saya kumpul uangku sedikit. Nah, waktu daftar itu kan bayar 25 juta ya. Iya, Nah, dapat uang 25 juta itu bagaimana? saya kumpul. Setelah cukup, saya pergi mendapat. Baru anunya tambahannya saya kalau saya dapat uang saya simpan lagi. Berapa rata-rata per hari nenek nabung untuk ngumpulin uangnya, Nek? Cerita dari biasa ke 200 itu naruh di bawah biasa ya kayak 200.000. Biasanya kalau ada aku dapat sedikit saya kumpul nih Bu. Kalau saya dapat 100 saya simpan 50. Selama perjalanan dari tanah Indonesia ke sini, kesannya seperti apa nih? Dengan tugas, dengan sesama jemaah, bagaimana? Nangis bahagia ya Bu. Nenek sudah berapa kali ke Masjidil Haram sejak umrah wajib kemarin? Dua. Sudah sempat ke Masjidil Haram lagi atau memang Sudah. istirahat aja di hotel begitu? Iya, sudah. Oh, sudah umrah sunnah. Masya Allah. Sudah umrah sunnah juga sekali ya. Sehat Bu. Buktinya mereka di kartu ininya kan dia tidak ada yang merah. 4 kali makin dapat ada 2 kali makin 10 lagi tuh umrah. Iya. Alhamdulillah. Nenek menjaga kesehatan itu gimana Nek sehari-hari? Bisa sehat terus gitu. Nah, ya. Saya minum kalau sedikit minum. Kebiasaan di sana apa aja Nek? Bisa sehat. Apa yang buat nenek sehat selama di kampung? Rahasianya apa? Berkebun nggak sih bertani. Berkebun ya sama bertani Bu. Jadi banyak bergerak ya. Iya. Bisa kalau berkebun jam berapa mulainya? Jam 9 saya pergi ya. Sampai jam? Dan 11 pulang. Saya bawa air sebotol begitu habis saya pulang. Ini banyak bergerak ini nenek itu ya kesehariannya. Ya. Jadi dia itu tidak banyak konsumsi obat. Ya pernah sakit ya? Enggak di Ya, air sakit minum ya. saja. Usianya berapa? Sekitar 70-an. Karena dia tidak tahu persisnya 70 atau lebih. Ya, yang jelas sekitar 70-an. Iya. Kalau makanan kesukaan nenek apa ya? Bawang nenek makan. Nenek selama di sini paling suka makan apa? Makanan kesukaan Di rumah nenek. dulu di rumah. Yang di rumah. Selama di rumah. Kesukaan di kampung. Di kampung Oh, makanan Di di kampung makan apa? Paling suka makan apa? Udang sama mangga. Oh, mangga. Kan kita di Makassar Pak, ada kan makanan tradisional, makanan khasnya orang Makassar itu raca-raca mangga dan bulan itu dia makanan khasnya. Ya suka favoritnya makanya. Nenek kangen makan udang. Yang melok kenal liang udang. Kangen makan udang ya? Iya kangen tapi belum bisa pulang. makan udang. Tapi makanan yang di sini kata nenek gimana? Yang ada di selama haji ini. Di sini kan baik semua di perasa. Tadi selain bertani kan padi pasti ya. Kalau kebun yang ditanam apa aja? Ubi Ubi. jalar, ubi kayu, jagung. Itu apa dijual atau hanya untuk dimakan sendiri? Ini makan saja. Karena Ya, bukan dijual saya juga. punya kebun.
kebunnya di orang, Orang saya lain kerja. itu baru dikasih Iya. upah, kadang dikasih Iya, 200 itu per Ji. bulan, atau kadang 2 bulan baru dikasih lagi 200. Iya, Itulah iya, itu kumpul-kumpul. saya kumpul. Iya. Kalau di bawah makanan, saya tidak belanja itu uang, saya Ya, simpan. nah simpan itu uangnya. Iya. Gimana disimpan nenek? 2 ranjang. Di ember. Di ember ya. Kenapa nggak buka itu rekening? Apa jauh? Jauh Oh, dia. jauh, baru saya tidak tahu. Ya, lebih aman dia rasa tuh disimpan di ember, bawa pulang-pulangnya tidur. Terus nenek memang dari awal nabung itu untuk niat naik haji ya nek ya? Iya, iya. Gitu. Tapi saya nabung di ember saja. Masya Allah, ember jadi satu ember nenek ini. Nah, jadi yang ditabung itu upah kerja Iya, di tanah orang, Iya. sementara untuk makan dari kebun sendiri ya. Jadi ibu ini punya sawah dari kebun sendiri juga, tapi tetap juga bekerja di punya. Enggak, kebunnya Kalau kebunnya kebun, orang yang dia kerja. kebunnya Kalau orang. sawahnya Kalau sawah sawah, sendiri. sawah Ya. sendiri. Tapi itu sawah sendiri kan cuma dimakan. Ya. Berapa, boleh tahu berapa luas ini sawah? 15 are. 15 ada. Iya. Hasilnya biasa tuh ada 10 karung lebih. Kadang 7 karung, Ji, kadang 5. Berarti mulai bertanam sampai panen ditangani sendiri sama nenek ya? Iya, setanam sendiri. Waktu panen juga Mencampur sendiri. dipanen sendiri begitu Nek? Iya dulu, Hmm. saya apa namanya, Potong dipotong sendiri. mungkin. Baru sudah dikumpul, sekasih begini ada itu, anu toh, gini Ci. Ya, sekarang, Ya, jadi tidak nih. ya sekarang mobil nih. Iya. Iya, Kalau dulu pakai Ya. apa namanya? Ya. Alat potong untuk Ya. manual. iya, iya. Kayak sabit Arit. gitu. Iya. Ini sendirian ya, Nek ya? Iya, Ada yang sendiri. bantu di. Enggak ada. Nenek maaf bisa baca tulis. Tidak. Tidak pernah memang beliau sekolah. Iya. Tidak pernah sekolah. Tidak. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.